محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sepuh sekalian yang semoga dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan adalah untuk beribadah kepadaku. Dari ayat ini kita mendapatkan faidah dan pelajaran bahwa tujuan penciptaan dan keberadaan kita itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Allah Maha Agung dan Maha Pengampun. Pada keberadaan kita itu Allah tetapkan kehidupan dan kematian. Tujuannya pun jelas, adalah untuk menguji. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berikutnya menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami menguji kalian dengan perkara-perkara buruk dan perkara-perkara baik sebagai sebenar-benarnya ujian, dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Tujuan keberadaan kita Allah telah menjelaskan, untuk beribadah kepada Allah. Pada keberadaan kita ini Allah tetapkan kita merasakan kehidupan dan kematian. Untuk apa juga Allah telah jelaskan, untuk diuji. Jenis ujiannya pun ada dua yang pokok. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan perkara-perkara buruk dan perkara-perkara baik. Itulah diantara kita dapat menyaksikan ada yang diuji oleh Allah dengan kelebihan, ada yang diuji oleh Allah dengan kekurangan, ada yang diuji oleh Allah dengan sehat, ada yang diuji oleh Allah dengan sakit, seterusnya. Di antara
ujian-ujian itu yang menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, seperti surat Al-Mulk dengan surat Al-Anbiya tadi, firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut wa nabluukum liyabluwakum, dari kata bala yablu. Jadi kita semua tidak ada yang terhindar, yang dapat menghindar dari bala, dari ujian Allah. Nah, di antara ujian-ujian Allah inilah Allah rinci di dalam beberapa ayat. Bukan hanya kita ini diuji dengan perkara-perkara yang secara umum tadi telah dijelaskan. Di dalam surat Al-Kahfi misalnya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata linabluwahum menunjukkan seluruh yang ada di bumi, di permukaan bumi ini Allah jadikan sebagai alat untuk menguji. Beberapa ayat kemudian di dalam surat Al-Kahfi ketika menyebut zina itu setidaknya menyebut dua hal. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, kekayaan dan anak-anak itu adalah bagian dari zinatul hayatid dunya. Sedangkan zina, perhiasan duniawi itu adalah ujian Allah. Ini menunjukkan bahwa harta dan anak keturunan juga ujian. Siapakah di antara kita nanti yang mampu melewatinya dan paling baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara harta tidak hanya diuji dengan perkara sedikit atau banyak, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ditegaskan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kata wa naqsim minal amwal, bahwa di antara kita itu bakal ada yang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, bahwa di antara kita itu bakal ada yang diuji oleh Allah dengan kelebihan harta. Bahkan dalam perkara harta, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr secara khusus ini mengingatkan, wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Kebanyakan kalian itu memakan harta warisan itu dengan cara mencampur. Apa maksud mencampur di sini? Jika kita melihat literatur tafsir, maka mencampur di sini adalah mengambil harta warisan itu yang hak dengan yang tidak berhak atasnya, itu diambil semua, dicampur. Ayat berikutnya itu yang menjelaskan mengapa kebanyakan kita melakukan itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena kebanyakan kita ini memang kepada harta itu rasa sukanya itu memang sangat. Dan ini adalah ujian, bagian dari ujian. Jemaah sekalian semoga rahmati Allah, di dalam riwayat dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki anak Adam itu pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya an umrihi fima afnah, tentang usianya dalam hal apa ia menghabiskannya, an ilmihi fima fa'ala,
tentang ilmunya, dalam hal apa ia mengamalkannya. An malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Yang ketiga ini, jemaah sekalian semoga rahmati Allah, tentang pertanggungjawaban harta. Harta itu yang ditanya dua, an malihi. Yang pertama yang ditanya adalah bagaimana cara dia mendapatkannya dan bagaimana cara ia membelanjakannya. Cara mendapat dan cara membelanjakannya akan dipertanggungjawabkan semuanya. Dan tentang jasadnya, dalam hal apa ia menggunakannya. Jemaah sekalian semoga rahmati Allah, cara mendapat kekayaan itu, jika kita melihat fikh muamalat, ya, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah dengan cara akad. Itulah kenapa ada hukum jual beli dan seterusnya. Cara memiliki kekayaan itu. Yang kedua, tawallud minal mamluk. Kita memproduktifkan dari apa yang telah kita miliki sebelumnya. Seperti kita memiliki tanah yang kosong, lalu kita tanami, lalu kita memiliki tanah dan tanaman itu berbuah, kita panen, dari hasil panennya kita jual, kita memiliki uang dan seterusnya. Tawallud minal mamluk. Yang ketiga, ihras anil mubahat, karena kita mendapatkan dari sesuatu atau mengambil sesuatu yang tidak ada pemiliknya. Seperti nelayan yang berangkat ke laut untuk mengambil ikan. Itu ikannya siapa? Mengambil sesuatu yang memang tidak ada pemiliknya. Orang memancing ikan di sungai, itu ikannya siapa? Kita di antara cara pemilikan mendapatkannya dengan cara itu. Nah, yang keempat, khalafiyah. Inilah cara mendapatkan kepemilikan itu, memiliki sesuatu dengan cara warisan. Tentang cara kita mewarisi dari seseorang yang telah meninggal dunia itu telah Allah atur. Di dalam surat An-Nisa ayat 7, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Bagi orang laki-laki telah ada bagian yang telah Allah tetapkan dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya. Begitu pula bagi seorang perempuan telah ada bagian yang telah Allah tetapkan dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya, baik itu sedikit atau banyak menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga sebagai ilustrasi, jemaah sekalian semoga rahmati Allah, misal dalam kehidupan kita ini, suami istri memiliki anak satu laki-laki. Ketika istri meninggal misalnya, yang hidup dari keluarga istri ini, inilah yang akan menjadi ahli waris. Suaminya, anaknya, orang tuanya jika masih hidup. Berapa bagiannya untuk suami? Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 12. Ada 2 kemungkinan dari posisi si mayit. Suami istri punya anak laki-laki 1, istri meninggal dunia. Di dalam surat An-Nisa ditegaskan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kemungkinan yang pertama, suami ini mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri jika istri yang meninggal itu tidak memiliki anak. Di sini terlihat jika memiliki anak bagaimana? Lanjutan ayatnya,
walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina bihi aw dain. Di sini disebutkan kalau tidak ada anak, istri yang meninggal, suami mendapatkan 1/2. Tetapi begitu ada anak, suami mendapatkan 1/4, rubu'. Begitu pula sebaliknya, jika suami yang meninggal dunia, berapa bagian istri? Bagian istri adalah 1/4 jika suami yang meninggal dunia tidak memiliki anak. Jika memiliki anak, maka bagi istri 1/8. Jamaah sekalian semua rahmati Allah, inilah yang dimaksud sebagai urutan rincian dari ketetapan Allah tentang harta yang ditinggalkan. Mengapa kami urutkan dari awal tadi? Agar ini dapat dipahami. Bahkan ketika seseorang itu telah meninggal dunia, lalu meninggalkan sisa rizki Allah yang telah Allah karuniakan kepada seorang hamba itu sejatinya adalah lanjutan dari ujian-ujian bagi generasi berikutnya yang akan terus terhubung. Dan memang ujian ini tidak mudah. Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan ketika beliau berwasiat, ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Saya harus sampaikan, derajat riwayat ini ada pada derajat dhaif, tetapi riwayat-riwayat yang lain nanti akan mengakumulasi kekuatan makna yang dikandung dalam riwayat ini. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah oleh kamu faraid itu dan ajarkanlah, karena sesungguhnya dia adalah setengah ilmu dan dia bakal dilupakan, dan dia termasuk perkara yang pertama akan diangkat. Karena fitnah akhir zaman itu juga terletak pada ujian kekayaan. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul Qur'an wa 'allimhun nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas fa inni imru'un maqbud wa sayuqbadu hadzal ilmu min ba'di hatta yatanaza' ar-rajulani fi faridatin fala yajidani man yufassilu bainahuma. Pelajarilah oleh kalian Al-Quran itu dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah oleh kalian faraid itu dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku ini manusia yang bakal mati. Boleh jadi nanti sepeninggalku akan terjadi 2 orang berselisih tentang bagaimana cara membagi warisan mereka itu. Lalu mereka tidak mendapatkan siapa yang dapat menjelaskannya. Jamaah sekalian semoga rahmati Allah, dalam prakteknya ini sejatinya harus tetap diurutkan agar utuh melihat ketetapan Allah ini. Itulah kenapa kami urutkan tadi, karena dari pengalaman kami menyampaikan pemahaman ini sejatinya mudah, tetapi begitu menghadapi pembagian kekayaan itu secara nyata, itu benar-benar tidak mudah. Bahkan sesama saudara itu hingga bertengkar di pengadilan. Akan ada beberapa hal yang terkait dalam masalah warisan ini tentang wasiat, karena itu memang disebut mimba di wasiyati yusi biha audain, mimba di wasiyatin tusu nabiha audain. Tentang wasiat, jamaah sekalian subhanallah Allah, ini termasuk beberapa yang banyak dilakukan kesalahan di negeri kita ini.
seorang ayah berwasiat kepada anak-anaknya, anak kandungnya, ini tidak dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah itu telah memberikan masing-masing orang itu haknya, maka tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Yang dimaksud wasiat di sini adalah wasiat begini. Misalnya seorang ayah ketika akan meninggal mengatakan begini. Seorang ayah dan ibu memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Selama masih hidup, ayahnya ini pernah membuat wasiat dengan kata-kata atau dengan tertulis. Dia mengatakan begini, nanti kalau ayah meninggal dunia, ini kata-katanya, karena wasiat itu ditunaikan atau dilaksanakan setelah pemberi wasiat itu meninggal dunia. Kalau masih hidup sudah diberikan, itu bukan wasiat, itu hibah. Seorang ayah ketika mengatakan begini, nanti kalau ayah meninggal dunia, ini berkata kepada anak-anak kandungnya, untuk anak pertama, nak, kamu yang di sana itu akan menjadi milikmu. Anak yang nomor 2, nak, yang di sana itu akan menjadi milikmu. Yang ketiga juga begitu. Amaliyah seperti ini tidak tepat, ini salah. Karena tidak boleh. Apa yang boleh? Yang boleh adalah hibah, pemberian ketika masih hidup. Kalau wasiat yang sifatnya tidak kepada ahli waris itu boleh. Misalnya, nah, nanti kalau bapak wafat, bapak meninggal dunia, tanah yang di sebelah sana bapak wasiatkan untuk diwakafkan. Nah, ini diarahkan bukan untuk ahli waris. Karena ketika seseorang meninggal dunia, tentang bagaimana sisa rizki Allah padanya itu akan dibagi, maka faraidlah yang akan berlaku. Contoh kasus tadi misalnya, suami istri punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Ketika suami meninggal dunia misalnya, dicek siapa saja yang masih hidup. Oh, ternyata suami istri punya anak 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Dia meninggal dunia, istrinya masih hidup, dapat. 3 anaknya masih hidup, dapat. Ayah kandungnya, ayah dari suami ternyata masih hidup, juga dapat. Berapa bagiannya? Kita akan lihat. Bagian istri ada di surat An-Nisa ayat 12. Dalam posisi seperti ini, dengan adanya anak, istri mendapatkan 1/8. Bagian ayah kandung dari si suami yang masih hidup, ayahnya masih hidup, mendapatkan 1/6. Surat An-Nisa ayat 11. Berapa bagian anak laki perempuan ini? Mereka mendapatkan sisanya, tetapi dengan komposisi antara anak laki-laki dan anak perempuan berlaku 2:1. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Jamaah sekalian semoga rahmati Allah. Namun perlu difahami, dalam teknis pelaksanaan hukum ini benar-benar kuat tekanan ujian Allah itu pada rasa sayangnya kita itu kepada harta kekayaan. Tetapi insya Allah begitu faraid itu kita tegakkan, lalu setiap orang yang telah berhak itu ridho, ada kepastian keberkahan pada harta dan apa yang telah diamalkan oleh para ahli waris itu. Itulah janji Allah.
Setelah masing-masing itu ridho dengan ketetapan Allah itu dan sudah diserahkan, lalu di antara mereka misalnya seorang kakak ingin memberikan sebagian dari bagian warisnya untuk adiknya, boleh. Jadi tidak kaku, tetapi apa yang telah menjadi ketetapan Allah harus dilewati lebih dulu, sehingga nyata bahwa kita telah menepati ketetapan Allah. Bahkan di antara beratnya ujian ini adalah ketika seseorang meninggal dunia, lalu kekayaan itu tidak segera dibagi sehingga melahirkan kezaliman. Jemaah sekalian, semoga rahmati Allah, saya berikan salah satu contoh saja untuk bisa merasakan betapa nyatanya hukum ini menjadi ujian bagi kita. Di antara momen peristiwa yang saya alami ketika menyelesaikan masalah-masalah waris itu adalah begini. Suami istri memiliki 4 orang anak. Saya tidak menyebut siapapun, hanya ilustrasi gambaran yang pernah terjadi. Ayah ini meninggal dunia, ibunya sudah tua. Kakak pertama itu yang memegang kendali penuh terhadap semua warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Berlalu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak segera dibagi. Bukan karena apa? Karena memang tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Di antara adik-adiknya itu ada yang membutuhkan, karena ada yang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat. Saking parahnya sakitnya itu sampai anaknya tidak bisa kuliah, sampai akhirnya meninggal dunia. Saat adiknya meninggal dunia itu ada orang yang mengingatkan bahwa sejatinya ada hak adiknya itu atas kekayaan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia merasa bersalah. Ketika dia tanyakan, lalu apa yang harus dilakukan? Sejatinya kekayaan ayahnya itu begitu dia meninggal, orang-orang yang hidup dari ahli waris almarhum ini sejatinya sudah harus tahu haknya. Berapa bagian ibu, berapa bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan itu, dan itu sudah menjadi haknya. Allah lah yang menetapkannya. Maka dalam perkara waris ini memang benar tidak boleh terburu-buru, benar, tetapi juga tidak boleh ditunda-tunda karena dapat melahirkan kezaliman itu. Si sulung ini bertobat, dia merasa bersalah. Lalu dia nyatakan di hadapan semua ahli waris, ini akan diselesaikan segera, dan dia untuk membalas kesalahan kepada adiknya, dia nyatakan keponakannya itu yang tidak bisa kuliah, dia kuliahkan sampai setinggi-tingginya. Ini karena tidak adanya pengetahuan. Tetapi di tempat yang lain, masalahnya adalah ketika ada pengetahuan tetapi tidak menerima. Begitu mengetahui bahwa bagiannya lebih sedikit, sehingga di antara saudara itu pun akhirnya bertengkar. Nah, disinilah mengapa tadi kami mengulang dari awal itu, sehingga tentang sisa rizki, karena ini berat sekali jamaah sekalian. Harta warisan itu termasuk harta yang didapat nyaris tanpa usaha, apalagi jumlahnya besar. Fitnah akhir zaman itu lebih berat lagi. Tanah lebarnya hanya 10 meter, tapi ke belakang 200 meter. Anaknya ada 5. Siapa yang mau di depan? Siapa yang mau di tengah? Siapa yang mau di belakang?
Semuanya maunya di depan semuanya, nggak ada yang mau di belakang. Ataukah tanah itu mau dibagi seperti itu, 2 meter ke belakang? Itu menjadi ujian tersendiri. Ada yang sepakat untuk dijual, tetapi tidak sepakat pada harganya. Ada yang meyakini orang tuanya telah mewasiatkan bahwa di antara aset kekayaan orang tuanya telah diwakafkan, tetapi yang lainnya tidak menerima bahwa itu adalah wasiat dan merasa tidak pernah tahu ada wasiat. Bermacam-macam ujian. Tetapi jika kita lihat tadi dari urutan-urutan yang ada tentang bagaimana rizki itu sampai kepada kita, tentang bagaimana kekayaan itu sampai kepada kita, kita sejatinya harus kuat menghadapi ujian Allah dalam pembagian harta warisan itu. Jamaah sekalian semoga rahmati Allah. Saya pernah mempelajari ilmu ini karena bagian paket dari guru di mana saya mengambil belajar Al-Quran darinya. Hingga saya lalai, 13 tahun saya tidak mengajarkan ilmu ini. Lalu guru saya menemui saya dan mengatakan, "Di mana kamu mengajar faraid?" "Maaf Ustaz, saya tidak mengajar." "Mengapa tidak mengajar?" "Tidak ada yang bertanya." Maka diingatkan, "Ingatlah, jika ada orang di sini yang melakukan kesalahan, maka kamu bertanggung jawab." Itulah jamaah sekalian semoga rahmati Allah. Jika saya memiliki kesempatan, saya tidak akan menahan diri saya untuk menjelaskan ujian ini, bahwa ini memang adalah ujian yang cukup berat. Dan ini benar-benar menjadi fitnah keluarga jika tidak ada pengetahuannya dan juga tidak ada orang yang mau menjelaskan duduk perkaranya. Nah, dalam kesempatan ini sekali lagi sebagai bagian yang akhir ingin saya sampaikan, seseorang ketika masih hidup adalah berhak untuk memberikan kepada anaknya pemberian. Dalam riwayat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, karena Nu'man ini sahabat Rasulullah dan ayahnya Bashir itu juga sahabat Rasulullah. Bashir itu pernah memberi hadiah kepada Nu'man, seorang hamba sahaya. Lalu apa yang dia lakukan itu dipersaksikan kepada Rasulullah. Atau riwayat yang lain disebutkan bermula dari pendapat istrinya, ibu dari Nu'man. "Tidak, aku belum rela. Jika kamu memberikan ini kepada Nu'man, kamu persaksikan kepada Rasulullah." Maka ditanyakanlah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba sahaya dan aku berikan kepada anakku ini, Nu'man." Rasulullah bertanya, tidak langsung membenarkannya, "Afa'alta hadza biwaladika kull?" Apakah kamu lakukan yang seperti ini kepada anak-anakmu yang lain? Bashir terkejut. Bashir menjawab, "Tidak ya Rasulullah, hanya Nu'man yang aku beri." Maka Rasulullah bersabda, "Fa'arji'hu." Kembalikan. Lalu Bashir diberi peringatan oleh Allah, "Bertakwalah kamu dalam perkara anak-anakmu." Itulah mengapa para ulama lalu menyimpulkan, dalam perkara hibah atau pemberian memang sepenuhnya adalah hak orang tua. Hak orang tua. Dan memang antara anak-anak itu berbeda-beda kebutuhannya. Tetapi orang tua dalam memberikan hibah, pemberian ketika masih hidup, haruslah tetap adil di antara anak-anak itu. Tetap adil, harus adil. Karena jika tidak adil, mungkin selama kedua orang tuanya masih hidup, anak-anak itu masih kuat menghadapi godaan setan. Tetapi ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, setan bisa mengalahkan mereka dan mengobarkan fitnah di antara mereka. Nah, warisan ketika seseorang meninggal dunia, ini yang berikutnya. Perkara harta yang ditinggalkan
maka ketetapan Allah lah yang harus berlaku. Kekayaan itu sebagai sisa rizki yang ada padanya kembali dalam otoritas pemberinya. Itulah hukum Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhiqul faraidha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar." Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tunaikan itu, berikan itu, bagian-bagian yang telah ditetapkan itu kepada yang berhak. Adapun yang tersisa maka kepada garis laki-laki yang terdekat. Nah, jamaah sekalian subhanahu Allah, itulah mengapa ini harus terus-menerus secara perlahan kita fahami tentang bagaimana kita membagi waris itu. Karena jika tidak, kita jatuh pada dosa memakan harta anak yatim. Yang terakhir, wasiat. Nah, tentang wasiat ini adalah harta yang biasanya diberikan setelah seseorang itu meninggal dunia. Tetapi dalam kasus wasiat ini tidak berlaku untuk ahli waris. Di dalam faraid itu nanti diurutkan bahwa ahli waris itu ashabul furud itu setidaknya ada 25 orang secara berurutan. Suami, istri, anak laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dari garis anak laki-laki, ayah, ibu, kakek, nenek dari garis ayah, nenek dari garis ibu, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara seayah, saudara seibu, laki perempuan, saudara nanti keponakan laki-laki dari saudara anak dari saudara kandung laki-laki, seterusnya. Semuanya telah diatur sedemikian rupa. Jemaah sekalian rahmati Allah, semoga Ramadan tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki tentang salah satu bagian yang jarang diingatkan di dalam agama kita dan umat kita saat ini, yaitu tentang bagaimana cara menyelesaikan pembagian warisan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul